1, 2, 3. Dicoba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, assalamualaikum. Semoga semua keberkahan dan kemuliaan bagi para penuntut ilmu anak-anakku sekalian miliki. Selamat pagi dari Metro. Ustadz sengaja rekaman di outdoor supaya kita mungkin bisa mengalami atau merasakan pengalaman baru dalam buat video atau nonton video pembelajaran Ustadz. Dan ini coba Ustadz akan rekam dengan menggunakan mic yang lebih proper. Insya Allah dengan suara begini saja. Kita bisik-bisik pun kamu atau kalian dengan menggunakan audio headset pasti akan bisa merasakan. Dan aku yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, semoga nanti di komputer yang ada di lab komputer kalian atau di tempat lain bisa menggunakan headset juga ya, sehingga bisa merasakan audio yang demikian ini. Selamat datang di mata pelajaran KMD. Di pertemuan kita, kalau bahasan Ketua PP Muhammadiyah, mungkin ini bahasan yang kemarin ke-9, Kiai Haji Fakih Usman, yang menjadi rekor ketua, bukan rekor ya, yang memimpin Muhammadiyah, Ketua PP Muhammadiyah tersingkat. Jadi hanya memimpin Muhammadiyah selama 7 hari. Nah, sedangkan materi kita pembelajaran kali ini adalah tentang sosok Kiai Haji A.R. Fahrudin. A.R. Fahrudin yang memiliki rekor memimpin Muhammadiyah selama 22 tahun. Kurang lebih kalau dipotong katakanlah satu periodenya 5 tahun atau 4 tahun, bisa 4-5 periode ya. Bahkan beliau terkenal di periode terakhirnya itu tidak mau dipilih lagi karena saking pengennya ada regenerasi, semacam ada suatu yang reorganisasi yang sehat lah di kalangan pembinaan Muhammadiyah waktu itu. Nah, mungkin di background anak-anak juga bisa lihat ada suara lebah ya, karena lanceng pagi-pagi punya Ustadz ini. Dia akan menikmati banyak sekali bunga-bunga baru, ada tongkeng sayur begini, ada markisah, dan banyak sekali buah-buahan atau bunga-bunga dari pohon buah yang setanam sekitaran rumah. Ini tentu saja menguntungkan bagi kita karena dari alam ternyata kita bisa belajar. Nah, termasuk Kiai Haji A.R. Fahrudin Abdul Razak Fahrudin ini, kalau kita kembali kepada sejarah bagaimana dia bisa kemudian begitu dicintainya, tidak lain dan tidak bukan adalah karena keteduhannya, sosoknya yang menyejukkan. Nah, ini termasuk salah satunya Ustadz rekaman di outdoor di luar tuh meneladani A.R. Fahrudin yang begitu sejuknya, punya kasih sayang yang luar biasa bahkan untuk kalangan Nasrani ya. Waktu itu sempat dikisahkan Paus Paulus kedua itu datang ke Jogja. Tapi karena A.R. Fahrudin ini juga artinya dia tidak hanya berkasih sayang, tapi dia bisa menyampaikan kritik. Tapi kritik itu disampaikan dalam bentuk yang halus begitu ya. Umat Nasrani kok gini ya. Dalam sebuah surat terbuka dia tulis, tidak fair kalau mengambil hati umat Muslim. Banyak yang di proses kristenisasinya itu diberikan iming-iming dan lain sebagainya. Nah, itu tentu terlepas dari pribadi sosok beliau. Ustadz ya ketika kita bahas ininya kisah hidupnya beliau wafat di umur 79 tahun di 1995. Ya, Ustadz gak pernah ngalami waktu itu. Yang Ustadz dengar ketika bersekolah di Yogyakarta itu sosok beliau yang melekat di hati karyawan-karyawan Madrasah Muallimin pada waktu itu. Dia memiliki semacam lingering leadership, mungkin semacam kesan yang baik begitu, yang kemudian sosoknya Pak A.R. ini begitu dicintainya. Mungkin karena kesederhanaannya. Ada beberapa kisah yang mungkin Ustadz sayup-sayup ya pernah dengar dari kalangan ustadz maupun juga direktur pada waktu itu. Karena direktur Muallim itu juga salah satunya kan ketua PP Muhammadiyah. Dulu ada direktur kehormatannya Mas Mansur sebagai ketua PP Muhammadiyah.
yang kelima juga direktur kami yang keempat. Kemudian ada Kahar Muzakir dan lain sebagainya, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang jadi direktur kami juga. Termasuk salah satunya kalau Buya A.R. Fakhrudin ini tidak, atau A.R. Fakhrudin ini, Kiai Haji A.R. Fakhrudin ini tidak, tapi Buya Syafi'i Ma'arif itu juga sempat menjadi ketua atau direktur Mu'alimin. Dan yang demikian mengagumkan prestasinya. Kita balik lagi ke A.R. Fakhrudin. Abdul Razak Fakhrudin ini bisa dibedakan dengan A.R. yang Sultan Mansur, ketua PP yang dari Padang, Maninjau, Sumatera Barat, yang dekat dengan Hamka. Kita lihat filmnya Buya Hamka. Itu yang mengenalkan salah satunya adalah ya A.R. Sultan Mansur. A.R. Sultan Mansur ini Abdul Rashid ya kalau di sana ini, sedangkan ini Abdul Razak. Ahmad Rashid Sultan Mansur, maaf. Anakku sekalian, kalau kita bahas tentang tokoh Muhammadiyah ini kan kita mau ambil keteladanan ya. Keteladanan yang perlu digaris besar atau digaris bawahi dari kisahnya A.R. Fakhrudin, hidupnya selama beliau hidup itu adalah selain tentang kejeniusannya dalam berkomunikasi ya, membuat tulisan-tulisan itu banyak sekali kata enteng-entengan. Artinya bahasanya itu ringan. Ada unsur guyonnya juga gitu ya. Artinya berdakwah pada masyarakat itu tidak lepas. Bahkan ketika beliau mau meninggal, sudah sakit vertigo beberapa kali bolak-balik rumah sakit, itu dia tetap menyempatkan waktu untuk berdakwah dalam bentuk apapun itu, tulisan maupun langsung. A.R. Fakhrudin ini lahir kecil dari kalangan sebetulnya yang tinggal di daerah Pakualaman di Jogja sana. Pakualaman kita tahu adalah produk dari pemecahan kekuasaan, divide et imperanya Belanda. Jadi Mataram Islam ini kemudian dipecah menjadi banyak kerajaan. Ya, di Solo dipecah jadi 2, yang di Jogja dipecah jadi 2. Raja Pakualaman sama Hamengkubuwono. Nah ini kan nanti beda-beda. Bapaknya A.R. Fakhrudin adalah penghulu di sana. Ibunya adalah dari kalangan Pakualaman juga. Ketika sudah tidak jadi penghulu lagi, kemudian usaha batiknya juga bangkrut, maka beliau kembali akhirnya ke daerahnya dulu di Brosot di Gunung Kulon Progo ya, Galur Kulon Progo. Lalu kemudian selama di Galur itu ya dia belajar dari bapaknya gitu. Jadi banyak pembelajaran karena nggak bisa ya melanjutkan sekolah formal gitu ya. Sama seperti Fakih Usman yang kemarin itu, bukan dari kalangan yang punya privilege tinggi karena orang tuanya mampu dan lain-lain. Lalu beliau jalani sempat bahkan sekolah di Madrasah Mu'alimin 2 tahun nggak selesai, terus kemudian disuruh balik lagi untuk kemudian ngaji dengan kiai yang ada di Galur Kulon Progo itu bersama bapaknya, bersama kiai yang ada di situ. Bahkan di jam 9 malam itu masih harus ke Madrasah Wusto untuk lanjutkan pendidikannya itu. Nah, aku yang berbahagia, A.R. Fakhrudin ini kemudian tumbuh menjadi pribadi yang ya cendekiawan, punya bekal ilmu-ilmu pesantren, tapi juga kemudian memiliki etos dan kerja yang kuat begitu. Sempat waktu itu setelah dikirim ke semacam kayak mau balik hijrah begitu, lepas dari pendidikannya, dikirim ke organ Komering Ulu di Palembang itu. Dia bikin kemudian madrasah, mengembangkan dakwah Muhammadiyah di situ. Kemudian sempat ketika Belanda menyerang kembali, itu kemudian dipindahkan ya ke Oki, pokoknya di sekitar daerah Palembang itu masih. Artinya dia belajar betul tentang bagaimana rakyat itu mengalami penderitaan, sehingga dia betul-betul merasakan dengan keterbatasan yang dialami di tingkat ranting dan cabang, dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang positif dan baik mengacu kepada itu ketika beliau memimpin. Begitu tahun 44 kembali ke Jogja, dia kemudian kumpul dengan Ashabikunal Awalun di daerah Kauman begitu ya. Kiai Haji Ibrahim dan lain sebagainya. Kiai Haji itu juga direktur Mu'alimin pada akhirnya waktu itu. Ashabikunal Awalunnya yang waktu itu ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, kumpulannya orang-orang di keraton dekat dengan Kauman itu banyak orang berilmu, semuanya hampir gelarnya Kiai Haji ya. Lalu pada waktu itu setelah yang ngenger bahasanya ya, kalau beberapa ustadz kami bilang ngenger karena dia kerjakan apapun itu untuk sambil belajar, sambil berdakwah, sambil juga ikut aktif, sehingga pada akhirnya dipilih sebagai ketua PDM Kota Jogja mungkin, kemudian ketua PWM tidak lama setelah itu, lalu kemudian ya aktif di PP Muhammadiyah.
di Ciditiro. Waktu itu masih di Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum pindah ya ke kantor Ciditiro. Nah, Pak AR ini kekhasannya waktu itu yang melekat di ustadz-ustadz kami adalah kesederhanaannya. Walaupun sebetulnya punya mungkin kemewahan mobil-mobil atau kendaraan yang bagus gitu, tapi beliau tuh sering jalan kaki. Yang kami ingat begitu, Pak AR itu sangat sederhana. Beliau orangnya apa adanya, tapi dengan apa adanya itu kelemah lembutannya itu muncul, sosok kemanusiaannya itu muncul, yang kemudian peduli begitu ya, nggak kemudian elitis atau terkesan unreachable, tidak bisa dijangkau, sehingga kader-kader yang ada di bawahnya, kader-kader intilan bahasanya, kader-kader yang ikut atau belajar dari beliau itu kemudian tidak merasa nyaman kalau misalnya terlalu eksklusif. Ini tidak berlaku bagi beliau. Nah, semasa hidupnya Pak AR juga kemudian memberi contoh hidup welas asih dalam bermuhammadiyah. Sikap hidupnya yang beliau itu teduh begitu, sampai kata tadi ramah, menyapa siapa saja. Ini kan jarang. Bos kok mau menyapa misalnya janitor atau cleaning service, mau bantu-bantu ngambilin sampah. Ini yang kemudian sosok seperti ini agak jarang kita temuin. Ada nggak pernah ngeliat presiden kemudian sudah jadi presiden ya masih nyapa siapapun, terus kemudian ramah kepada siapapun. Ini yang sosoknya kemudian jadi sesuatu yang dirindukan di abad 21 akhir ini. Artinya apa anak-anakku sekalian? Hidup ulas asih ini kemudian ya dia tularkan kepada generasi Muhammadiyah setelah beliau. Tidak lama kita besok akan belajar tentang ketua BP setelah beliau ya. Nah, kemudian Pak AR ini juga mengutamakan persaudaraan begitu. Dalam bukunya Naskah Kesyukuran, Naskah Entengan, kemudian Gerakan Amal, Khutbah Nikah dan terjemahannya, ini menarik, buku-buku yang seharusnya nanti kita coba cari dan kita baca bersama-sama. Kalau memang nanti ketemu ya anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku sekalian, Abdul Razak Fahrudin ini juga memiliki beberapa cerita yang menarik untuk kita bahas gitu. Karena beliau adalah salah satu ketua PP Muhammadiyah yang dihormati Nahdlatul Ulama. Maksudnya nggak hanya beliau ya, semua ketua PP Muhammadiyah akan dihormati, tapi kemudian memiliki kesan yang luar biasa. Aku sekalian, pribadi yang bersahaja salah satunya adalah menjadi kunci dari keteladanan Pak AR Fahrudin. Dari buku-bukunya, jejak-jejak bijaknya ini ada AB 1925. Selama jadi ketua umum PP Muhammadiyah itu Pak AR hidup selalu sederhana. Diketahui banyak orang sudah itu untuk mendukung mobilisasi dakwahnya. Dia hanya menggunakan sepeda motor tua pemberian Prawiro Puyono ya, seorang saudagar kaya dari Yogyakarta. Lalu kemudian kalau kita mau lihat galeri foto-foto lama beliau, di samping yang saya sampaikan tadi, dia belajarnya memang dulu di Madrasah Wusto Muhammadiyah Wanapeti ya, Sewu Galur Kulon Progo. Tapi kemudian ya kelihatan dari posisi postur beliau berdakwah dan lain sebagainya. Dan yang menarik, beliau ini terkenal sebagai perokok berat ya dari kalangan ketua PP Muhammadiyah. Bukan merokoknya yang mau kita contoh, tapi mungkin cara berdakwahnya orang ini yang beda-beda. Beliau ini kan selalu sering berkelakar ya dalam acara Menolak Lupa ya, di Metro TV itu kan juga sempat waktu itu jadi sesuatu yang kemudian jadi bahasan banyak orang. Waktu itu sempat ya menolak lupa, melawan lupa. Semua gajinya Pak AR Fahrudin itu ketika mendapatkan gaji, anaknya Sukaryanto AR tuh bilang bahwa gaji bapaknya selalu akan dihabiskan untuk beli buku. Hal inilah yang kemudian membuktikan bahwa sosok pemimpin itu harus banyak belajar gitu. Kecintaan Pak AR juga terhadap Muhammadiyah nggak bisa diragukan, sebab sebagian besar hidupnya hanya untuk organisasi Muhammadiyah ini, termasuk dalam upayanya berdakwah dan lain-lain. Ini terlihat juga ada fotonya beliau dengan Soeharto gitu, nenteng kopi tapi juga masih kelihatan megang sebatang rokok.
istimewa katanya di mata Soeharto. Ini kan artinya diplomasinya beliau juga bagus. Terus sering ngeyel katanya, dibilang anaknya nggak usah ngerokok lagi loh Pak, anak-anak batuk-batuk. Tetap sama beliau dikatakan ya bayi juga nggak kenal rokok, nggak kena rokok tetap batuk-batuk gitu. Nah, ini sosok beliau juga dekat dengan Rois Amnya Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Kiai Haji Ahmad Siddiq ya, Rais Amnya PBNU waktu itu. Ya dekat memang pribadi beliau, yang dipegang juga salah satunya nih kalau kita lihat ya rokok ya. Lagi-lagi. Tapi bukan itu poin yang Ustadz ingin sampaikan. Ada yang menarik ketika beliau ini kumpul begitu ya dengan Gus Dur. Ustadz ingat cerita ini karena satu waktu sering beberapa kali diulang-ulang oleh tokoh Muhammadiyah. Jadi ceritanya Pak AR itu diundang ke pesantren Tebu Ireng di Jawa Timur. Nah, sama Gus Dur saja yang waktu itu jadi ketua NU ya, presiden ini kita juga ya waktu itu ya. Intinya long story short itu diajak untuk ngimami. Pertama disuruh kultum ya, jamaah terkesima karena Pak AR kan dengan kelakarnya, dengan ini ya, kemampuan ceramahnya tidak diragukan lagi. Lalu kemudian setelah selesai ceramah diminta untuk sekaligus jadi imam sholat tarawih. Nah terus Pak AR kan kemudian berdiri di depan jamaah kan, ini mau ala NU 22 rakaat atau mau ala Muhammadiyah katanya 11 rakaat gitu, 23 apa 11 gitu. Lalu kemudian ya jamaah sepakat NU begitu. Lalu benar Pak AR kemudian sholat dengan halus gitu, pelan-pelan, suratnya panjang-panjang sampai kepada di akhir rakaat yang ke-8 berdiri lagi kepada jamaah disampaikan, ini serius loh mau pakai caranya NU karena sudah capek mungkin ya jamaahnya di situ, udah pahala Muhammadiyah saja begitu, karena nggak yakin dengan kecepatan seperti ini yang lama ya maksudnya ya, karena tumakninah pelan begitu akan kuat sholatnya sampai ke 24, mungkin sudah bubar juga rakyat jamaah. Lalu kemudian sepakat akhirnya sholatnya 11 rakaat kemudian selesai. Gus Dur kemudian ya berkelakar berdiri di depan jamaah, termasuk ada Pak AR di situ. Ini baru kali ini katanya orang NU di kandangnya sendiri dimuhammadiyahkan secara serempak oleh hanya seorang Muhammadiyah saja. Maksudnya Pak AR juga ketawa juga akhirnya. Jadi sering setelah itu, semenjak itu Gus Dur tuh sering bilang ya cuman Pak AR yang bisa memuhammadiyahkan orang NU gitu. Karena cerdiknya tadi tuh ya, kita bilang jenius itu. Orang kadang itu kelihatan sederhana, bersahaja begitu, tapi sesungguhnya yang dia lakukan itu sesuatu yang jenius ya. Sesuatu yang ketika dikerjakan oleh Pak AR itu menjadi sesuatu yang monumental. Saking monumentalnya Pak AR ini namanya banyak dipakai oleh Universitas Muhammadiyah, salah satunya di UMM. Kalau pernah besok Universitas Muhammadiyah Malang itu masjidnya Masjid AR Fahrudin. Nah, kalau sempat nanti singgah ke sana, pasti banyak lagi cerita tentang Pak AR yang nanti kita bisa lihat kesajaannya beliau, sosoknya yang menyejukkan gitu dengan ceramah-ceramahnya dan lain-lain. Ya, anak-anakku sekalian, demikian tambahannya. Nah, itu saja kiranya yang dapat Ustadz sampaikan. Nanti Ustadz akan tambahi lagi ya. Udah hidup alarmnya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.